belajar kalian menyanyi, bisa dipanggil Mira. Saya dari kelas 4 MB5. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil presentasi saya dalam bentuk video. Cara terbaik untuk dapat mengenali keinginan dan kebutuhan pelanggan adalah dengan cara yang pertama melakukan hubungan pelanggan, yang kedua melakukan penelitian pelanggan, yang ketiga berbisnis dengan pelanggan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemasar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu memberikan fasilitas dan pelayanan lebih ekstra, yang kedua pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas produk atau jasa. Ada beberapa proses yang harus dilakukan, diantaranya menetapkan visi produk, mengadakan riset produk, brainstorming dan membuat ide, pembuatan prototipe, tes pasar dan validasi, dan terakhir adalah peluncuran produk. Yaitu dengan menjual produk tersebut pada suatu daerah pemasaran yang terbatas, namun dianggap mewakili keseluruhan pasar. Dengan program pemasaran yang telah disusun dan dilaksanakan, standar kualitas yang ditetapkan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, dan meminimalisir munculnya produk cacat dan justru akan merugikan perusahaan. Untuk mengembangkan kemasan dan merek suatu produk ada beberapa tips, yaitu uji kemasan ramah pengiriman, yang kedua sumber kemasan berkelanjutan, yang ketiga pertimbangkan pengalaman unboxing, yang terakhir adalah harus lebih menonjol di era persaingan. Ada 6 cara bagi pemasar untuk menetapkan harga suatu produk. Yang pertama adalah menetapkan biaya harga plus, yang kedua adalah markup, yang ketiga adalah menetapkan BEP atau break even point, yang kelima adalah analisis kompetitor, yang terakhir adalah riset permintaan pasar. Ada 8 cara untuk mengatur distribusi. Yang pertama, pilih distributor yang tepat. Yang kedua, distribusi melalui website. Yang ketiga adalah menjaga komunikasi dengan distributor. Yang keempat adalah fokus pada area lokal. Yang kelima, memanfaatkan software. Yang keenam, siapkan transportasi yang tepat. Yang ketujuh, menerapkan sistem COD. Dan yang terakhir adalah lakukan review. Untuk membuat suatu produk dipasarkan atau diberitakan, maka kita harus membuatnya di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Atau kita juga bisa memasarkannya secara langsung kepada pelanggan dengan cara membagikan brosur. Pemasar melakukan evaluasi untuk membandingkan antara target dengan pencapaian program produksinya. Kita dapat mengetahui hal tersebut dengan melihat aktivitas mana yang telah berhasil, aktivitas mana yang perlu ditingkatkan, dan aktivitas mana yang perlu diganti. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan hasil, yaitu yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua menetapkan target pasar, dan yang terakhir adalah diferensi dan posisi pasar. Meningkatkan strategi pemasar ada beberapa cara. Yang pertama adalah kenali konsumen yang menjadi target pasar, kemudian lakukan riset pasar, menetapkan jenis produk dan harganya, promosikan produk secara online, kerjasama dengan influencer dan di media sosial, beri penawaran menarik pada konsumen, tentukan tempat strategis untuk memasarkan produk, dan ciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Untuk mengubah suatu strategi pemasaran menjadi produk yang akan dipasarkan, pemasar harus mengikuti strategi yang dibuatnya tersebut, mengikuti langkah-langkahnya atau step by step agar nanti dapat menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan. Membangun hubungan pelanggan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan, sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan potensi bertambahnya pelanggan potensial bisnis.
Kita dapat menciptakan suatu merek yang kuat dengan mengikuti beberapa hal berikut. Yang pertama adalah menetapkan tujuan Anda membangun brand. Yang kedua, identifikasi audiens utama Anda. Ketiga, teliti para kompetitor. Yang keempat, tentukan persona merek Anda. Kelima, mengembangkan pesan utama. Keenam, bentuk brand voice dan Anda yang unik. Dan yang terakhir adalah selalu konsisten. Menciptakan penawaran bagi konsumen, pemasar harus melakukan beberapa tips. Yang pertama adalah menjelaskan keunggulan produk, percaya diri, hindari usaha merendahkan produk lain, menampilkan first impression yang baik, melayani konsumen dengan baik, lakukan pendekatan kepada konsumen, jangan terkesan memaksa, perhatikan ekspresi wajah, pahami selera konsumen, dan yang terakhir adalah mengerti kebutuhan konsumen.